Oh, gua udah bikin file nih. Gue tes dulu deh. Oke, udah masuk suaranya, oke. Nih, buat nih. web fisika kan. Website. Ya boleh kalau misalnya lo mau belajar bikin web fisika nanti. Gue jagain sekalian. Nah, super, mantap per. Kalau Ah, nggak jalan. Oh itu di Chrome ya? Di Chrome ya? iya. Nih, lab website kok nih. Lo biasa nginstal biasa extension tau lah. Terus kalau udah nyalain. Nah, kelar. Nah, udah. Nah kan? Oke. Mana ya? Nah, ini bootstrapnya dibuka, bentar aja. Halo. Halo, gue nyari Buka aja linknya. Tapi jangan dipakai dulu kali. Cari portfolio profesional ya. Jadi langsung bikin belajar gitu, kayak gimana cara buatnya daripada eh, cuma kayak biasa ntar belajar CSS banyak pusing, nggak enak, ribet gitu. Mendingan langsung aja bikin Bener, langsung tugas gitu. Jadi langsung praktek. langsung praktek ya. Nanti sekalian gue jelasin. Mana kayak deh ini deh boleh kayaknya. Oke boleh. Ya walaupun ribet lah jadi gini. Ya intinya pintar-pintaran lah kalau di codingan ya, kalau misalnya namanya ngoding pintar-pintaran lah cara bikin ininya, manfaatin teknologinya ya. Kan udah nih, udah buka link bootstrap belum? Udah. Udah, ini 5.3 udah. Kalau udah, bentar nih, ke bawah sini nih, CDN. Kok Lo gua mulainya nggak kayak gitu? Oh iya benar. nih, lo mau download nih gini, mau pakai CDN atau download filenya? Oke, CDN aja udah. CDN tuh Itu gini, online kan? CDN tuh lu ngembangin secara online. Jadi nggak usah perlu ada lu download segala macam. Oke, kalau mau pakai CDN boleh deh. Misalnya pakai CDN nih, kita copy. Ini copy nih. Pencet ini copy. Ini buat install ya, buat install Bootstrap. Nah, terus di indeks HTML-nya. Kok gua nggak HTML. ada CDN-nya sih? Sabar woi. Oh, ada. Nih, kan udah buka file nih. Cara Ya. cara buat bikin template HTML default kan udah gue jagain. HTML pencet 5. HTML 5 nih. Gue ulangin nih HTML. Nih, 5 yang 5. Nah, kan udah otomatis tuh buat set. Tanda seru doang nggak bisa. Nggak boleh. Tanda seru maksudnya? Gua tanda seru doang bisa. Coba Ya dah. boleh, Sama Dam. Oh boleh, ya. boleh sama aja kok. Kalau gue kayak gitu. Nah, kalau udah pasangan di sini ini kan udah di copy nih. Dan Nah, copy di bawah title gitu. Nah, udah kan? oke. Kalau Terus misalnya udah download di CMD itu, udah download itu berarti nggak usah kayak gituan ya gue ya. misalnya lu pengen yang download nih, kalau yang pengen download ya, gue download dulu Hmm. deh. Gue download. Nih, gue download yang ini nih, compile CSS and JS nih. Load set, kita udah start kan, udah open nih. Anjing. Alhamdulillah. Nah, ya kan udah nih, CSS sama JSS nih. Nah, ini cari nih foldernya di mana nih? Kan gue misalnya di sini nih. Terserah lu kan, lu sesuai folder lu gitu. Mana sih di PC? Oh, ada XOPP. Docs. Kan gue di sini. Gue tambahin file baru berarti aset. Gue taruh sini. Terus gue pasang di sini deh. Kan udah nih, gue masukin nih. Ini indeks HTML lu di sini. Lu buat folder baru aset. Lu masukin CSS sama JS. Nah, kalau nginstalnya gimana biar kepasang? Lalu kayak gini. Link. Oke. Sama dengan. Nah, lihat, kelihatan kan? Ya. Kalau misalnya titik 2 itu mundur kayak yang kemarin gue ajarin. Nah, terus tuh ini Aset. kan aset CSS. Nah, ini kan banyak nih. Ada grid Ya. CSS segala macam. Nah, kita bakalan make yang ini, Bootstrap min CSS. Kenapa min? Soalnya lebih enteng. Kalau udah tinggal copy aja, terus tambahin. Udah tambahin rel, style sheet, tutup. Udah gitu doang.
Gak usah pakai integrity atau cross origin, nggak perlu. Kalau yang kopi tadi juga tambahin rel. Nggak usah, kalau yang copy udah otomatis. Tapi kalau misalnya yang Buat versi download kayak nyobain. gitu. Nah, Yang download gimana tadi yang download? yang Oh, download, download iya. ya. kan udah download nih. Nah, itu tambahin juga nih link. Link ini buat ngelink media aja kan. Yang kemarin minggu kemarin kalau masih ingat. Nah, archive ini buat lokasi si medianya, relnya ini buat tipenya gitu. Nah, karena gua kemarin nih salah tuh. Kan titik 2 artinya mundur satu folder nih. Kan aslinya di sini. Terus kata titik 2 gue mundurin ke sini. Nah, kalau titik 1 kan artinya ngebuka lokasi yang sama. Langsung aja aset CSS pilih yang min. Udah gitu doang. Pakai authentication. Udah belum? Dah. Dah. Jam 8 ya, bentar lagi. Biarin, tidak peduli saya. Nah, terus kalau udah kan ini ada dua nih ya di sini ya. Nih, ada dua CSS sama JavaScript. Bedanya gimana? Kalau link biasanya tuh CSS karena CSS itu masuknya media. Nah, kalau script artinya JavaScript. Tuh kan. Di copy. Ingat, Oh ya. JavaScript taruhnya di bawah. Di dalam body. Kenapa? Jadi gini. Kalau contoh kasusnya gini. Kan lu buka web nih contoh ya. Buka web. Kalau lu web reload nih web. Dia bakal nampilin ini dulu nih. Bakal nampilin si tampilannya dulu. Baru fungsi-fungsi kayak gini. Nah, kalau misalnya lu taruhnya scriptnya di atas, di bawah ini, takutnya fungsi lu udah kejalan duluan. Terus lu kagak bisa buka fungsinya. Kayak gitu. Jadi, kalau setiap naruh JavaScript tuh harus di bawah. Gitu. Oh, naruhnya di bodinya ya? Iya, di sebelum garis miring body. Oke. Bootstrap min ya. Iya. Lo kalau mau pakai CDN atau pakai download, kalau misalnya CDN juga sama, kalau tetap pakai script. Kalau script terus SRC-nya ganti. Ini CSS. Udah aman, pakai ini aset aja. Terserah lu, boleh mana aja kok. Nah, ini juga nih bundle min. Kenapa pakai min? Soalnya lebih enteng. Kayak gitu aja sih. Sabar bro. Tutup. Script. Tolak deh. Tapi itu selain min itu sama aja gue semuanya. Sebenarnya sama. Kenapa pakai min nih? Coba nih gue buka nih ya. Gue buka alasannya nih. Nih, kalau lu buka CSS yang biasa nih, kan panjang tuh ke bawah tuh. Panjang banget. Ya kan? Coba lu pakai min. Tuh, cuma kayak gini doang. Beda kan? Beda kan kalau pakai min. Gak ngaku. Kalau misalnya CSS nih lu buat belajar nih, kayak misalnya input tuh maksudnya gimana gitu, button select tuh gimana, lu buat pembelajarin gitu. Nah, kalau misalnya min itu kan gak ada jarak spasi nih, jadi lebih enteng kalau misalnya dikirim ke user gitu. Lu lihat aja size tuh. Tapi emang acak-acakan gitu gue tulisannya. Apaan? Enggak acak-acakan, cuman ini spasinya enggak ada nih, kan tadinya kayak gini penulisannya. Iya. Cuma kayak gini doang, nggak ada spasinya, jadi kayak gini tuh. Iya. Gitu. Nah, terus itu kalau mau nambahin gimana? Iya, gue ngerti. Bootstrap Misalnya tuh lu apa? Misal mau apaan? ya misalnya itu kan tadi yang pakai min tuh acak-acakan kayak gitu. Terus lu kalau misalnya merasa ada yang kurang, gue mau nambahin gitu. Oh, enggak. Kan Bootstrap ini jatuhnya framework. Jadi framework itu kan buat ngepercepat proses lu nih ya. Framework tuh kan buat ngepercepat proses lu bikin aplikasi gitu. Ya lu tinggal lu buat aja CSS lu sendiri gitu. Misalnya lu tambahin link href, terus CSS nih lu pakai CSS lu sendiri, namanya kayak index CSS atau gimana, terserah lu gitu. Jadi ada aset default yang dari framework, ada aset dari lu sendiri, kayak gitu. Oh, dipisah berarti ya gue ya? Beda kayak gitu sih. Nah, udah kan? Nih, tinggalan nggak? Agak mana-mana. Nih, Script pakai juga script gue. iya script pakai juga. Sabar buat dulu. Script pakai juga maksudnya. Script tuh JavaScript maksudnya. Nih, nanti kalau misalnya Lu lu udah, download ya terserah. Download aja, taruh di itunya. Kayak tadi aku yang pakai aset. Boleh kok.
Nyoba aja dam. Nggak apa-apa. Sebenarnya emang bagusnya gini, lu pas lagi bikin download aja. Tapi kalau misalnya pas sudah lu deploy, maksudnya udah lu upload itunya filenya, nggak usah pakai yang aset, pakai aja yang CDN gitu. CDN tuh Oke. singkatan Content Delivery Network gitu. Nah kalau misalnya udah pada install belum? Apaan? Udah deh. Nah, Apaan? misalnya gini nih, lu perhatiin nih, Install apaan? ini maksudnya Bootstrap udah lu Oh pasang iya. kayak gini kan, udah kan? Lu lihat Ya. nih ada bagian atas nih, kita bagi dulu nih. Bentar, aku copy dulu ke PowerPoint kali yang enak ya. Nggak usah sama persis sih, soalnya gue males juga sama persis. Nggak enak sama persis juga. Nah kan misal gini nih, ya kan? Nah, nggak enak ada gini. Nih, misal gini nih, lu definisiin dulu nih. Misalnya lu punya contoh ya dari orang UI UX gitu, user interface, user experience gitu. Misalnya kayak lu bikin di Figma, terus tiba-tiba ada orang ngirim kayak gini, bang bikin kayak gini. Nah lu definisi dulu bagian ini tuh apa, yang bagian atas, terus bagian ini tuh apa, bagian aduh, gak usah pakai outline kali ya, gak usah pakai view, pakai outline tuh. Nah gini, Nah, definisi ini bagian apa, ini bagian apa. Jadi lo harus tahu nih aset-asetnya nih, gimana cara ngedefinisin dulu sebelum buat web nih. Kan ada desain nih, desain template nih. Nah lu cari tahu ini tuh apa, ini tuh apa, ini tuh apa. Nah kayak gini, kan udah gue bagi 3 part nih ya, 4 sama yang ini. Nah bagian atas tuh namanya navbar. Gimana cara bikin navbar? Gampang bikin navbar tuh. Lu nggak usah capek buat Bootstrap. dari nol gitu ya, nggak usah. Lu cukup kayak Bootstrap, terus lu ketik navbar. Jangan lupa Bootstrap yang 5.3 gitu, karena lu tadi pakainya 5. Nah kan udah gini nih, kenapa pakai framework biar cepet nih gini. Nah kalau ke bawah ini kan udah ada contoh jadi nih ya, ya kan? oh iya. Nah, Lu tinggal pilih aja nih yang paling mendekati sama yang si ini tadi tuh yang mana. Oh ternyata pakai yang ini, oke pakai yang ini deh, boleh. Terus tinggal kayak gini, masukin, tempel. copy ke sini, terus lu lihat. Nah kan tuh Anjay. udah ke jalan. Jadi lu nggak usah, kalau kalau bikin tampilan gitu ya, nggak usah benar-benar dari nol gitu. Boleh ngikutin apa si ininya, si defaultnya gitu, karena emang tujuannya buat cepet proses gitu. Nah tapi nggak benar-benar lo plug opas segala macam. Misal kayak, oh ternyata ini di sini kan ada 1 2 3 4 5 6 7. Nah 7 kan di sini cuma ada 1 2 3 nih, satu aktif, satu logo, satu disabled kan, soal gue masuk kan. Nah kan ini cuma 3 nih, tinggal tambahin aja. Tambahinnya gimana ya, tinggal kayak gini doang. Saya tambahin tuh pressing 2, pressing 3, pressing 2 gitu. Jadi Tes. Uy. tuh ketambah pressing 2, pressing 3, jadi cepet. Nggak usah kayak bener-bener lu ngoding dari nol gitu, karena kelamaan. Orang programmer juga kata-kata kayak gitu. Jadi mungkin dia, kalau lu lihat tutorial YouTube tuh dari nol kan, dia bikin template-nya segala macam. Enggak, sebenarnya dia tuh udah pakai jadi, dia cuma tinggal ngikutin doang yang ada template di sini, terus tinggal diubah Tes. kodenya gitu. Apa? Bentar dong, ulang-ulang. Jaringan gue terputus nih. Alah. Loh. Ulang dari itu dong, Goy, tadi Nafbar. Nah, ya dari sini tadi. Nah, Enggak ini lah, udah nanya dari sini ya. ini kan ini Bootstrap nih. Lo kalau misalnya pengen bikin desain nih, desainnya kayak gini nih ya. Ya kan? Ya. Ini itu lo kasih, lo jelasin dulu nih namanya apa nih? Namanya ini apa nih? Bagian yang ini namanya tuh apa? Nafbar. Oke, navbar. Nah, lu tinggal cari aja yang tadi di Google. Cari namanya Ya. Bootstrap navbar gitu. Template tuh tinggal copy, Heeh. terus lu tinggal paste. Nah, jadi udah gitu doang. Sesimpel itu doang sebenarnya. Iya. Nah, terus kan ini masih default nih ya. Kita sesuaiin sama yang kayak gini ya nih, home, about, service, portfolio. Nah,
Terus yang ini home apa nih? Oh samain. Oh home ada di sini nih. Nih home nih. Oh home udah oke. Terus di sini ada nggak si navbar ini nih? Si navbar default ini di bagian sini? Oh nggak ada. Oh kalau nggak ada Nggak ada. tinggal dihapus aja. Tinggal dihapus aja. Kayak gitu. Nah kan, udah kan? Hilang. Terus ini about service portfolio resume blog sama kontak. Ya tinggal kita rubah aja. About service. Nah, di sini kan aktif semua nih ya. Aktif tuh maksudnya bisa dipencet gitu ya tuh. Bisa dipencet. Kalau ini kan nggak bisa. Nah, karena ini disabled nggak kepake, hapus aja. Nah, terus tinggal copy nih. Yang lain copy aja. Di sini kan 1 2 3 4 5 6 6. Ini baru 2, berarti copy lagi. Nah, udah otomatis kan, set. Nah, terus tinggal ubah aja sesuai yang ini portofolio. Iyo, resume blok kontak. Resume blok kontak. Nah, Kontak. nah, kayak gitu. Jadi udah otomatis gitu, nggak usah kayak kan udah pakai Bootstrap, nggak usah kayak bener-bener ngoding dari nol. Cari aja template default, ubah dikit, kelar. Nah, tinggal apa yang diganti nih, kan itu kita udah kopas nih, apa yang harus diganti gitu kalau misalnya pengen dirubah. Yang ini biarin aja nih, yang diganti itu href nih. Href tuh ini, href tuh yang kayak kemarin itu, href itu reading reference gitu. Kemarin gue belum jelasin ya. Jadi A itu angkor. Angkor tuh kalau misalnya di istilah programming, kalau kenal itu namanya endpoint. Nih, endpoint. Endpoint sama anchor sama. Jadi endpoint tuh suatu titik yang buat pengakses gitu. Jadi titik akses, gimana sih ngejelasinnya? Jangkar keluarnya, Cok. Emang jangkar, emang dari istilah jangkar gitu. Nih, definisi hyperlink. Nah, jadi gini, kan kalau di PowerPoint ya, itu ada fungsi hyperlink kan. Nah, anchor tuh Oh, sama. nyambungin ya. Betul. Jadi misalnya kayak dia tuh ngirim ke sesuatu tempat gitu. Nah, di sini juga sama, kayak si anchor tuh ibaratnya sebagai hyperlink di PowerPoint nih. Mana sih? Nah, di ibaratnya dia tuh linknya gitu. Si linknya gitu. Terus hrefnya nih, ini tujuan dari tempat ngelinknya gitu. Kayak gitu. Nah, kalau udah lanjut lagi ya, analisa lagi nih. Oh, ternyata bagian ininya di tengah nih. Gimana cara buatnya? Nah, gampang, cuma kayak gini doang. Cari aja how to center div bootstrap 5. Nah, ada namanya fungsi flex keluar. Nah, lu lihat. Tadi kan centernya di tengah, scroll. Nah, ini di tengah nih. Tengah tuh Ya. 1 2 3 urutan ketiga. Berarti tinggal copy aja ini deflex justify content center di dalam si div-nya ini. Belum jalan ya. Bentar. Kalau nggak jalan berarti di atasnya. Jalan nggak? Kan udah ke tengah kan. Oh ya. Nah udah. Coba taruhnya di mana itu? Jadi gini, lu coba dulu nih. Gua nggak bakal ngejelasin lebih ribet, intinya yang penting jadi dulu. Nah, kalau misal di sini kan nggak bisa nih. Oh ternyata nggak bisa nih. Alasannya kenapa? Oh mungkin dia nabrak sama si navbarnya nih. Yaudah, kalau nabrak taruh aja di atasnya. Nah, udah kelar kan? Tengah kan? Tengah. Udah kayak gitu doang. Nah, gua nggak pengen tampilan navbarnya cuma warna putih polos. Gimana caranya? Nah, ini nih. Ini kan navbar nih ya. Navbar. Gue pengen cari navbar yang berwarna tuh. Navbar berwarna tuh apa? Nah ini nih.
tambahin nih BG Dark gitu. Coba cari warna yang disupport sama defaultnya si bootstrap apa. Lihat. Nah, kan. Oh, ternyata yang disupport tuh cuma segini doang. Kalau misalnya pengen nambahin gimana? Oh, gampang, lu cuma tinggal gini aja, tinggal kayak bikin kelas baru yang di filenya namanya misalnya di sini ya, di CSS ya, di folder CSS gitu. Terus tambahin file baru index.css. Nah, kalau udah tinggal nge-rel aja kayak gini, link. Oke. Biasa asset CSS, CSS, rel I style sheet, tutup. Nah, di indeks CSS tinggal ditambahin aja. Biar gak pusing, samain aja kelasnya sama kayak bootstrap gitu. Bisa kayak BG primary gitu ya kan. Tinggal ketik aja titik BG primary. Terus background color nih buat si kasih warna ini ya, buat warna CSS gitu. Misalnya mau warna ini deh, kaki gitu. Tinggal ganti aja BG kaki gitu. Terus copy si ininya, masukin ke sini, hapus titiknya, dan udah berubah kan. Oh, ternyata pengen nyampe full sebelah sini. Oh, tinggal gini aja, BG kakinya dinaikin. Nah, kayak gitu doang, gampang kan, nggak susah. Ya. Oh, ternyata pengen sampai benar-benar full, taruh aja di atas. Oh, nggak tampil, turunin berarti. Nah, udah gampang kan. Aman. Nah, misalnya fontnya jelek nih, nah tinggal cari aja CSS font. Nah, lu tinggal cari penyedianya aja deh, apa nih gitu. CSS font library, misalnya kayak misal pakai Google Font deh, boleh ya kan. Nah, lu tinggal cari deh font yang paling bagus apa tuh kira-kira tuh. Nah, ingat kan ini berhubungan sama desain nih, otomatis ada lisensi. Cari yang lisensinya tuh ya bisa diperjualbelikan gitu. Nah, kalau misalnya udah nemu nih, oh ternyata Open Sans cocok, tinggal cari aja Open Sans CSS. Nah, kan nemu nih, udah tinggal tambahin linknya. Oh, berarti link nih, oh berarti taruh di atas. Oh, ternyata font family-nya pengen dipakai. Nah, tinggal Ya. taruh aja nih body font family gitu. Nah, fontnya aku ubah deh. Udah cuma kayak gitu doang sebenarnya kalau emang pengen bikin apa desain web. Soalnya kan kalau pakai Bootstrap nih ya udah banyak template sama source kodenya ya. Bahkan kalau dicari nih udah banyak banget nih. Tuh, udah banyak banget kan. Lu tinggal copy aja, lu desain sesuai project gitu. Kalau emang pengen ngejar waktu, kecuali emang bener-bener pengen dari awal gitu, bener-bener pengen belajar dari awal, boleh belajar dulu CSS dari sini nih, Better School. Udah pernah buka kan? Nah, lu belajar dulu dari sini nih, dari atas sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah, sampai kelar. Kalau udah baru kan ini kelamaan nih. Kalau misalnya lu nge-build suatu web benar-benar pakai CSS murni, ya makanya diciptain Bootstrap itu biar cepet. Cuman lo harus ngerti juga, misalnya pakai Bootstrap nih, navbar ini apa, navbar expand.lg ini apa. Jadi jangan ragu aja, jangan ragu nih buat nyari searching gitu. Sesekali nggak apa-apa buat searching gitu, jangan kayak udah bisa pede gitu ya, searching aja kalau lupa gitu. Tinggal tambahin what's mean, atau sekarang udah pakai ChatGPT kan. Ya. Ya udah itu doang, sisanya ngapain ya.
paham. Bentar. Nah, biasanya yang sering dipakai ini nih. Mana yang sering dipakai ya? Ah, ini. Nih, grid system. Grid system tuh apa? Nih, grid system tuh gimana cara ngebagi suatu web jadi suatu grid gitu. Kalau misal gini nih. Nih grid line nih. Ini kan grid line nih. Jadi ini ngebagi web nih. Bagian atas, bagian bawah nih. Ini namanya grid system. Nah, ini sering kepake nih. Misal gini contoh. Lu pengen buat tampilan ke kiri kan, kiri sama kanan nih, kepisah kiri sama kanan gitu. Nah, kita pengen buat yang kayak gitu, berarti kita pakai 2 kolom kan. Kita tinggal tambahin aja si ininya di kelas kontainer, copy aja yang gini. Nah, mana yang 2? Nah, ini nih. Copy aja kayak gini. Di bawah nav. Kan ini belum ditutup, tinggal ditutup. Belum ditutup, tinggal ditutup. Bentar. Nah, udah. Kan udah nih. Set, udah jalan kan? Ya kan? Ya. Nah, gue pengen ganti size-nya tuh jadi medium gitu, atau pengen jadi yang agak lebih kecilan gitu. Nah, tinggal cari nih. Nah, tuh. Jadi satu kolom tuh kalau di bootstrap perhitungannya kan 12 ya. Ya kan? Jadi tentuin, misalnya di sini gue pengen pakai yang ini nih. Pengen pakai yang MD tuh medium. Gue pengen pakai 8 deh. Terus sini gue pengen pakai 4. Nah, tuh. Jadi ini 8, ini 4 gitu. Ya kan? Ya. Kalau misalnya dipakainya 5 gitu kan 13 jadinya ya. Itu pasti bakal ke bawah, soalnya gak bakalan bisa tuh. Soalnya maksimal perhitungannya tuh 12. Kayak gitu. Oh. Jadi yang gue maksud dari pelajaran kali ini adalah lu gimana biasain nggak pakai bootstrap gitu. Jadi gue nggak bakal ngajarin kayak semuanya dipandu kayak link, objek, fit, enggak segala macam, enggak gitu. Tapi gimana cara bikin atau analisa suatu website gitu. Misalnya contoh deh, buka dulu punya gue yang kemarin. Waduh, molek. Waduh, Atasnya. waduh. 15 menit. Ya gitu. Kan lu pengen bikin web fisika kan? Ya. Nah, tinggal cari source code terserah. Terus lu tambahin fitur-fitur nih. Misalnya ya pengen pakai navbar, cari aja navbar di bootstrap, tambahin. Oh, pengen bikin grid, pengen kayak gini deh, pengen dibagi. Oh, ini namanya grid system. Oh, ini baris 1, ini baris 2. Atur gimana cara ngaturnya tadi. Misalkan maksimal perhitungan kan 12. Ya berarti ini 3, ini 3, ini 3, ini 3 kayak gitu. Nah, kan di sini di dalam div nih. Di dalam divnya lu bikin lagi, tentuin kontennya. Misal lu pengen bikin yang kayak gini. Ini pakai fitur apa, ini pakai fitur apa, ini pakai fitur apa, ini pakai fitur apa. Jadi jangan ragu buat nyari succinct gitu. Nah, div efisiensinya gini. Jangan langsung kayak pertama harus pakai bahasa Inggris ya. Ngoding kan karena mayoritas programmer itu emang kerjanya pakai bahasa Inggris, jadi nyari tipsnya tuh bahasa Inggris gitu. Misalnya pengen cari kan lu masih awam banget nih, terus pengen nyari nih, misalnya ini tuh namanya apa, ini namanya apa gitu. Tinggal cari aja login fitur in bootstrap gitu. Nah, oh ternyata ini namanya login form nih.
Bootstrap login form. Tinggal cari what is login form. Nah, ada penjelasan Bootstrap login form. Nah, dari sini lu tahu, oh ternyata kalau pengen bikin login pakai fitur login form gitu di Bootstrap. Nah, login form caranya ngebuatnya gimana? Nah, dicari lagi. Nah, ada kan contohnya ketemu pakai in this block you will learn how to create. Nah, tuh lu baca-baca. Oh, ada div class form group. Oh, ada div class container. Div class container tuh apa? Div class form group tuh apa? Nah, kayak gitu. Jadi inti dari pelajaran ini adalah kayak ngenalin gitu gimana nge-make si Bootstrap atau gimana cara bikin aplikasi pakai Bootstrap gitu. Jadi gua nggak bakalan mandu dari nol, lu belajar gitu. Kalau emang lu mau mandu belajar, kalau pengen belajar dari nol, lu bisa ini yang gue rekomendasi nih. Entar kalau pengen belajar dari nol ya. Tak apa ya waktu itu ya. Nih, lu bisa ini nih buka free code camp nih ya. Ini pakai bahasa Inggris gitu. Bootstrap is the most popular. Kalau pengen belajar dari nol gitu, kasih linknya. Di grup aja ya. MD itu biar pakai langsung ke bawah, lanjut ke kanan. Bukan. MD itu settingan size Bootstrap gini. Bootstrap kan dibagi nih ya, ada yang namanya SM, MD, XL, XXL, sama XS. Nah, itu nilai defaultnya berapa. Jadi bukan biar di pixel berapa itu langsung ke bawah, bukan. Tapi si ukuran secara default si ininya berapa, kayak gitu. Lanjut ke kanan atau follow atau kalau yang itu tergantung di settingan ininya. Kan sistem Bootstrap ada 12. Nah, tinggal lu bagi gridnya aja berapa. Dari 12 ini mau pakai berapa settingan, 33333K, 444K, atau 633K, atau 222. Terus habis itu 6, ya itu mah tergantung. Kayak gitu. Udah sih. Ada yang mau ditanyain nggak? Cukup. Nanti kalau kurang di grup. Nah, tugasnya nggak ada tugas sih sebenarnya. Sebenarnya nggak ada tugas ya, tapi terserah lu. Kalau misalnya mau tugas gini, lu bikin aja web fisika lu nih. Lu bikin web fisika gitu ya. Kalau misalnya lu nggak ngerti, lu pengen lu misalnya nemu fitur nih di Google nih. Fitur di Google misal kayak fitur lu lihat tampilan web, misalnya lu nggak ngerti nih cara bikinnya gimana, lu tanya aja di grup gitu. Kalau emang lu pengen bikin web fisika, nah udah kayaknya berapa menit lagi sih? Panggilannya kan 5 menit. 10 menit, 10 menit. Oh, iya. Udah sih kayak gitu. Kayak aman. Goy. Oi, Coba lihat yang tadi web tadi yang udah di live servernya. yang mana ini? Nah ya itu kan udah diwarnain tuh kuning. Nah terus ada sisa putih-putih di atas, itu cara biar mentok ke atasnya gimana? Biar mentok ke atas. Ini kan ini nih, lu tadi kan pakai body default ya. Belum dikasih kelasan Bootstrap kalau yang kayak gitu. Lu tinggal tambahin aja kontainer fluid ke atasnya. Oh nggak ke atas ternyata. Bentar. Teman-teman ke jam Ini di settingan ini seharusnya nih. Stop. warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Kayak 0 sama M0 aja, yuk. Biar cepet. Kayak 0 M0. Oh. Oh iya. Ya, jadi kita bakal bersosialisasi. Oh bukan. Ini salahnya pasti di sini. Bentar. Variatif. Margin. Itu bukannya kayak bagian navbar nggak sampai atas, kayak cuma ituannya doang. Enggak, Bukannya bukan. Bukan, ini bentar, ini ada yang ini Agusnya full. Cuman ada yang salah, bentar. Gua analisa dulu. Kontainer. Oh, bentar. Kontainer tengah doang pasti.
bukan. Kayaknya ada yang salah di ininya deh. Yang di body coba. Bentar, majuin. Oh enggak, bukan. Paddingnya juga. Kalau enggak lu langsung aja inspect di website. Oh iya. Bagus, pertanyaan bagus. Ada spasi putih ya di atas ya. Ah, ah. Oh bukan. Bentar mikir dulu. Oh bukan. Itu yang kita bikin itu udah bisa diakses orang lain belum sih? Yang Apa mana? harus pakai ya kayak misalnya nih lu bikinin doang nih, ini udah bisa diakses sama orang lain belum? Diakses Belum, maksudnya Bang. gimana? Ya misalnya lu masih cuma ada bikin, spasi ya. Ini di lu set. bikin gini nih, Heeh. terus bisa gua akses gitu, gua bisa ngeliat lewat Google. Enggak lah. Aku selalu Belum, Itu upload harus dulu. pakai itu lagi ya, Coba. pakai JavaScript. Enggak, Eh. bukan. Lu cari yang namanya hosting dan Oh, web server sama hosting. Posting. udah belum ya? Oh belum. Tadi Peri nanyakan kenapa ini ada warna putih. Kayaknya sih ininya nih di si bootstrapnya dia. Nih kalau misal di CSS itu ada namanya CSS reset ya. Jadi kalau misalnya lu ngebuat suatu CSS gitu, dia tuh bukan dari si ininya, maksudnya CSS tuh ada nilai defaultnya gitu. Jadi nggak benar-benar nol absolut. Nah kemungkinan si bootstrapnya ini agak nabrak gitu. Si nilai CSS-nya gini. Kayaknya gara-gara gue pakai multi CSS jadi nabrak kayak gitu. Ini kan gue CSS gue ada 3 nih. Kemungkinan gitu. Oh iya. Gue pakai ini. Nah, kayak gitu. Sebenarnya gue salah penuh ke atas, cuman kayaknya gara-gara nilai ininya nabrak deh. Udah kayak gitu doang. Ada lagi mau ditanyain nggak? Aman-aman. Lu tadi nanya kan kalau ini udah bisa diakses atau belum. Nah, gini, kalau misalnya lu Gitu. pengen ngakses, ada namanya hostingan gratis nih, Ecovaxel sih. Nih. Jadi Vaxel tuh fungsinya buat lu ngedeploy aplikasi gitu. Kalau misalnya lu ngebuat si ininya dinamis gitu, maksudnya pakai database segala macem, lu bisa nyoba-nyoba deploy di sini. Deploy itu artinya ini loh, deploy lepas, maksudnya gini, lu nge-upload si file lu biar bisa jalan aplikasinya gitu. Jadi lu kayak ngeposting aplikasi deh, atau lu istilahnya naruh aplikasi lu di Play Store gitu. Cuman ini bukan Play Store, ini web gitu. Tapi kalau misalnya lu cuma pengen statik, ya lu bisa kayak pakai yang upload gitu kemarin nih, gitu. Siapa contohnya ya? Han, link-linknya taruh grup aja Han. Taruh sini hilang ntar. Mana sih kemarin tugas siapa sih? Gak tau boy. Mana belum ada tugas. Mantap. Nah ini kan ada bulk deploy. Nah tuh kan lu ada firmansyah.github.io tuh. Ya. Nah lu ngupload file lu ke sini gitu. Jadi orang bisa ngebuka. Jadi gue bisa ngebuka, bisa kayak punya gue nih contoh. Ini udah gue upload di GitHub.io gue ya, yang pakai ini. Nah jadi orang bisa ngeliat gitu. Ini namanya lu udah ngedeploy kayak gitu. Ngedeploynya ya tergantung hostingan. Nah kalau lu mau buat web fisika ya boleh lu pakai GitHub atau pakai Vaxel kayak gitu. Nah kalau Ntar gua upload di GitHub. boleh, jadi misalnya lu ngebuatnya lu belum belajar GitHub juga ya. Nih bentar gue kasih rekomendasi belajar GitHub dasar. Gak usah. Udah di Han. Oh kan udah ngasih. Nah kalau udah lu Gua udah nonton cuma aku yang ya gimana ya,
emang puyang buat awal-awal juga. Gua awalnya 3 tahun yang lalu gak ngerti apa-apa gitu, cuman karena udah terbiasa tekanan gitu ya, maksudnya emang udah paksaan buat tugas gitu, ya udah mau nggak mau. Ya. Mana sihnya gua. Nah tuh udah ngedeploy kan, gua udah ngedeploy tuh indeks HTML asset, udah gitu doang. Jadi kalau misalnya lo pengen nge-upload gitu ya di Vercel, nanti gua ajarin, soalnya gue juga pengen ngupload di Vercel buat tugas fisika gitu. Jadi lu buat dulu web fisika lu gitu. Kalau ada yang nggak ngerti tanya. Kalau misalnya pakai source code juga boleh, lu tinggal cari aja kayak misalnya kayak web e-learning gitu, web e-learning bootstrap. Nah tinggal kayak gini aja, kayak atau lu cari ide-ide desain terus lu ngebuat kayak gini. Kalau misalnya nggak ngerti bisa tonton tutorial di YouTube juga gitu, build awareness research templates gitu atau apa gitu ya kan. Kalau ada yang nggak ngerti tanya aja di grup, jadi kan itu grupnya aktif gitu, jadi nggak mati banget kayak gitu. Oke. Udah sih pelajarannya itu doang, kayaknya udah mau habis juga waktunya, nggak bisa lama-lama soalnya gue masih ada ini juga. Urusan. Iya gue ada urusan. Waduh, Nggak usah dijelasin dong. udah nggak ada. Oke udah gitu aja, gue matiin ya.